Kita pantau jalur mudik di Tol Cikampek, Karawang Barat, nanti juga ada di Kali Kangkung dan perempatan Trusmi Cirebon. Saya ke teman-teman yang sudah ada di lapangan. Saya ke Adit dulu, Dit. Makin siang makin ramaikah kendaraan pemudik? Baik Riko dan juga saudara, memang hingga saat ini pantauan arus lalu lintas di kawasan Tol Jakarta Cikampek belum terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas, tepatnya berada di kilometer 47 Karawang, baik dari arah Jakarta maupun juga dari arah sebaliknya. Meski memang dalam pantauan kami dari pagi hingga siang hari ini memang terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang terjadi hingga saat ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik juga kendaraan bus berpenumpang, di mana diketahui bahwa bus berpenumpang ini masyarakat sebelumnya telah mengikuti program mudik gratis yang digelar oleh pemerintah maupun juga swasta dalam sepekan terakhir untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Sehingga dalam Lebaran nanti dipastikan warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya akan meninggalkan rumah dan merayakan mudik Lebaran di kampung halamannya masing-masing. Dan selain itu juga Riko dan juga saudara, bahwa memang pada siang hari ini rencananya pihak kepolisian akan merencanakan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran ruas tol Jakarta Cikampek ini dengan melalui sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 hingga di kilometer 72 tol Cikampek pada siang hari ini, dan kemudian dilanjutkan dengan sistem one way atau satu arah yang dimulai dari kilometer 72 tol Cikampek hingga di kilometer 141 di gerbang tol Kali Kangkung. Memang hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak PT Jasa Marga untuk berdasarkan situasional jika terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas dan juga dengan adanya peningkatan volume kendaraan, mengingat bahwa hari ini merupakan hari terakhir para pekerja untuk melakukan aktivitas dan menghadapi cuti bersama atau cuti lebaran yang berlangsung pada tanggal 19 April atau besok untuk melakukan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan sementara itu memang pihak kepolisian juga telah merancangkan rencana situasional di sekitaran gerbang tol Jakarta Cikampek, dengan semua rekayasa ini dilakukan secara situasional dan secara kemungkinan akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga PT Jasa Marga. Demikian yang dapat kita sampaikan, kita kembali ke Riko di studio. Berikutnya saya ke Mehdi di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Mehdi, sudah banyak pemudik yang melewati ke sana? Peningkatan jumlah kendaraan ini sudah mulai terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Ini sudah terlihat bagaimana banyak sekali pemudik yang sudah memilih mudik hari ini karena besok sudah mulai cuti bersama. Ini juga terlihat dari data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga bahwa mulai hari ini saja, ini dari sekitar pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi ini sudah mulai mengalami peningkatan. Kalau biasanya ada sekitar 2.000-an kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini, untuk saat ini ada lebih dari 3.000 kendaraan yang sudah melintas per 2 jamnya. Dan bahkan jika kita lihat dari 3 hari terakhir, dari mulai hari Sabtu, ini kendaraan sudah mulai masuk, ada 20.000 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kali Kangkung ini. Kemudian pada hari Minggu, ini peningkatannya cukup signifikan, yakni menjadi 27.000 kendaraan. Nah, hari ini diperkirakan akan kembali terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk dari arah barat atau dari arah Jakarta dan sekitarnya menuju ke arah timur, ke arah Semarang, Jawa Tengah, dan juga beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Karena memang untuk hari ini sendiri, ini adalah hari terakhir bekerja untuk para pegawai, maupun baik pegawai negeri maupun para pegawai swasta. Lalu Riko dan juga saudara, memang untuk mengurai kepadatan di jalan tol Trans Jawa ini, pihak kepolisian tentunya akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way yang akan diberlakukan mulai pada pukul 2 siang nanti. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya ketika one way system ini diberlakukan, maka akan ada masa clear area. Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh para pemudik. Bagi Anda yang berasal dari arah timur, dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah yang hendak menuju ke arah barat, ini harus memperhatikan dan juga mengestimasikan waktu, karena bisa saja sewaktu-waktu sebelum jam 2 ini Anda dipersilakan untuk keluar dari gerbang tol terdekat, karena pemberlakuan one way system ini akan segera diberlakukan. Dan dari pantauan kami, kalau misalnya kita berkaca dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebenarnya dari kemarin ini sudah mulai diberhentikan untuk kendaraan-kendaraan besar yang masuk ke gerbang tol atau ke gerbang tol Trans Jawa ini. Tapi menurut pantauan kami melihat ini masih banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang masih melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Demikian, Riko. Berikutnya Cira Caniago di Simpang Trusmi Cirebon. Cira, tadi saya lihat sih padat di belakang Anda, tapi titik-titik mana saja yang harus diwaspadai? Ya, ada 4 titik
simpul kemacetan yang ada di Jalan Arteri Pantura maupun di Kota Cirebon, Riko dan juga saudara, mulai dari Simpang Pemuda, Simpang Kanggraksan, Simpang Harjamukti, dan terakhir di tempat kami melaporkan saat ini di Simpang Trusmi Cirebon, Jawa Barat. Yang dimana dari pantauan arus lalu lintas di Simpang Trusmi pada Selasa siang hari ini bisa terbilang cukup ramai lancar, Riko dan juga saudara, untuk kedua arahnya. Namun untuk dari arah Jakarta menuju Kuningan maupun ke Jawa Tengah ini sudah mulai merayap, dikarenakan memang jumlah kendaraan ini semakin meningkat di H-1 cuti bersama, yang dimana didominasi oleh kendaraan pribadi mulai dari plat B, lalu juga plat T, yakni dari Indramayu dan juga Kerawang, dan juga kendaraan bus maupun juga sepeda motor. Meskipun begitu, dari pihak kepolisian Cirebon belum melakukan rekayasa lalu lintas, khususnya di Simpang Trusmi, mengingat mereka akan melakukan secara situasional seperti itu. Yang dimana jika memang nantinya arus lalu lintas di Simpang Trusmi ini akan sangat padat seperti itu ya, nanti para pemudik ini akan dialihkan ke jalan-jalan alternatif, mulai dari Jalan Sumber, yang dimana ada di persis di seberang saya, lalu ada jalan Kota Cirebon, dan juga di Karang Ampel, di mana ketiga jalan tersebut merupakan jalan-jalan alternatif bagi para pemudik yang bertujuan untuk ke arah utara maupun juga selatan. Karena memang saat ini di Simpang Trusmi sangat rawan terjadinya kecelakaan, persis seperti yang terjadi untuk saat ini, di mana ada mobil box yang menabrak satu sepeda motor. Karena memang itu perlu diperhatikan bagi para pemudik yang melintas pada siang hari, karena aktivitas bagi warga di Kota Cirebon ini masih terus berlangsung, tidak hanya bagi pemudik yang ingin melakukan perjalanan menuju arah utara dan juga selatan. Dengan begitu pihak kepolisian tetap terus melakukan pengamanan dan juga pelayanan kepada masyarakat, mengingat besok merupakan cuti bersama. Dan selain itu juga sebagai informasi tambahan, Riko dan juga saudara, pada hari ini pun juga pemerintah pusat melalui Kasat Polri akan melakukan rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama hingga Kali Kangkung mulai 2 siang waktu Indonesia Barat, dengan beberapa rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow, one way hingga ganjil genap. Nah, dari aturan ganjil genap inilah menjadi titik perang bagi para pemudik yang ingin menghindari aturan ganjil genap tersebut untuk melewati Jalan Arteri Pantura, yang dimana bisa dilihat bahwa di Simpang Jomin ini memang sudah didominasi oleh kendaraan plat B dan juga kendaraan dari plat T atau Karawang. Dengan begitu para pemudik perlu diperhatikan lagi untuk jam keberangkatannya, karena meskipun pada siang hari ini jumlah kendaraan yang melintas mengarah ke utara dan juga selatan ini terus meningkat. Sementara demikian, Riko, kembali ke Anda di studio. Cira Chania Gomeh, di Hairi dan Aditya Eko. Terima kasih teman-teman.